Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Akhirnya, dengan segala macam drama pro dan kontra, revisi Undang-Undang TNI telah disahkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 lalu. Sebenarnya antara sedih dan juga kecewa ya. Aku lihat banyak masyarakat menanggapi dengan pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini. Tetapi kita akan coba bahas poin-poinnya lebih detail teman-teman. Karena dugaan sangat kuat ada beberapa isu yang mau ditanamkan sepertinya. Karena ini apakah adalah sebuah langkah dari tubuh TNI gitu ya, agar menyeimbangi dominasi dari Polri. Karena kalau kita lihat kan Polri itu yang masih bertugas aktif tuh menjabati posisi-posisi strategis lah yang ada di Indonesia. Berhubungan juga dengan ekonomi, tambang-tambang dan sebagainya. Itu kan kesannya ada yang mengatakan bahwa selama ini tuh backingannya, dugaannya adalah didominasi oleh ya Polri aja nih, mereka menempati posisi-posisi strategis di situ. Dengan adanya undang-undang revisi TNI ini kayaknya TNI tuh juga pengen ngambil peran di sini. Tapi kita bahas deh poin-poinnya apa aja sih yang menjadi kontroversi dan apakah ini masuk akal atau enggak. Ada yang masuk akal, ada yang menurut aku juga sebenarnya positif ya. Kita ngelihat dari sudut pandang untuk kebaikan dari masyarakat. Kan kesannya gini, antara TNI sama Polri sekarang sedang kayak menunjukkan atau merebut kekuasaan lah, pengen mendominasi. Cuman kita sebagai warga sipil ya bakal apes gitu. Ada dua institusi besar yang dipersenjatai, mereka saling mencari kekuatan masing-masing, tapi kita sebagai rakyat, apakah benar banyak yang bilang bakal tertindas gara-gara ini semua? Oke, kita coba lihat poin-poinnya apa saja yang dirubah di sini. Poinnya adalah gini, berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah, sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga. Apa aja lembaga tersebut? Ini yang awalnya kalau nggak salah yang diajukan tuh ada 16 ya, ini disetujui 14. Apa saja kak itu? Pertama, Kemenko Polkam. Kedua, Kementerian Pertahanan Kemenhan, Dewan Ketahanan Nasional Wantanas, Kementerian Sekretariat Negara. Oh ini yang Sekretariat Negara ini yang menjadi kontroversi juga ya, yang jadi ajudan siapa namanya aku lupa. Terus yang kelima, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas, Badan SAR Nasional Basarnas, Badan Narkotika Nasional BNN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut Bakamla, Kejaksaan Agung Mahkamah Agung. Wow, Kejaksaan Agung juga sama. Waduh, Mahkamah Agung. Ya sebenarnya kalau mereka menjalankan tugasnya dengan benar, dengan on the track sesuai dengan undang-undang dan sebagainya, sebenarnya nggak masalah ya. Tapi takutnya kan kayak dulu aja KPK kan sempat ada ya yang menjadi pemimpinnya adalah anggota Polri kan ya. Nah itu kan juga dugaannya ada kayak kalau berhubungan kasus dengan institusi tertentu itu nggak bakal diusut. Nah takutnya kita juga sama seperti ini. Poin-poin kenapa masyarakat banyak yang khawatir. Ditambah lagi banyak masyarakat yang menilai bahwa TNI itu kan dididik untuk menuruti perintah. Mau itu salah atau benar, laksanakan. Siap begitu. Nah, bagaimana kalau di sistem pemerintahan kita yang demokrasi? Ada perbedaan pendapat, ada yang nggak setuju nih karena alasan A, B, C, dan D. Mereka takutnya gitu tidak bisa dengan berdebat, langsung hal-hal yang tidak baik akan terjadi. Apalagi mereka memang secara undang-undang diperbolehkan menggunakan senjata. Itu yang ditakuti. Masuk akal atau enggak? Ya, waktu akan menjawab semua ini ya. Kemudian apalagi di sini? Ada juga usia pensiun TNI. Kalau untuk usia pensiun TNI menurut aku nggak masalah. Karena usia pensiun TNI itu kan di pasal 53, pasal di Undang-Undang lama, perwira paling lama itu kan yang bagi perwira usianya maksimalnya 58 tahun. Sedangkan batas usia pensiun bagi Bintara dan Tamtama 53 tahun. Sekarang itu di pasal 53 ayat 3 Undang-Undang TNI yang baru, batas usia pensiun itu Bintara dan Tamtama paling tinggi 55 tahun. Boleh dilamakan 2 tahun ya.
Terus kalau untuk perwira sampai kolonel adalah 58 tahun, tetapi bisa ditambahi kalau perwira bintang 1 bisa sampai 60 tahun, bintang 2 sampai 61 tahun, bintang 3 sampai 62 tahun. Ini juga sama kayak jabatan, karena sebagai dosen ya di Thailand itu ada associate profesor, ada profesor usia pensiun 58, tapi kalau sudah profesor boleh ditambah 2 tahun, kalau nambah lagi itu bisa lagi sesuai dengan kebutuhan dari rektor. Sebenarnya ini nggak masalah kalau untuk usia pensiun, menurut aku ini bagus ya, karena efisiensi. Orang yang berpengalaman kan juga pasti dibutuhkan begitu. Nah, berikutnya adalah tugas pokok TNI. Ada satu hal yang penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di pasal 7 ayat 15 dan juga 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman cyber atau siber, internet lah ya. Memang nggak bisa dipungkiri, ini menjadi salah satu isu yang di dunia digital terjadi, teman-teman. Tapi kita bingung nih, definisi dari ancaman siber ini seperti apa? Aku sih harapannya ancaman siber itu yang gini, teman-teman. Kayak waktu beberapa website atau situs dari pemerintahan kita kan sempat down ya, sempat dihack, dikata-katai A, B, C, dan D. Kalian tahu lah sejarahnya apa aja ya yang sempat dihack tersebut ya. Aku sih berharapnya bahwa TNI ini nanti, karena undang-undangnya sudah terjadi, itu yang orang-orang jago-jagonya, orang-orang pinternya, intelijennya, itu bisa sebuah lembaga pemerintah dihack gitu kan ya, nggak butuh waktu sejam 2 jam, bisa dibalikan lagi. Itu bagus. Tapi takutnya adalah siber ini adalah nanti jatuhnya ke masyarakat gitu loh. Misalnya nih, netizen mengkritik atau konten kreator atau apapun mengkritik sesuatu hal yang terkait dengan pemerintah atau publik, dikategorikan sebagai ini mengancam keamanan negara. Waduh, itu kan definisi yang cukup luas ya untuk kategorinya. Cuman aku berharap banget ya, karena memang ini sudah disahkan gitu. Dari pihak kepolisian pun, TNI gitu juga bisa ngelihat ini nggak cuma sekedar kategorinya masuk atau kuantitatif, tapi juga kualitatif gitu loh. Dilihat nih, apa sih yang diomonginnya, apakah beneran ini mengancam keamanan negara. Aku rasa kalau seandainya masyarakat mengkritik DPR, mengkritik kebijakan kayak yang kok minyak mentahnya nggak sesuai ukuran atau BBM-nya kok begini, aku rasa itu bukan kategori yang mengancam kayak keamanan negara, tapi yang keamanan negara tuh lebih sifatnya yang kayak hacker-hacker yang menghack adalah website pemerintah dan sejenisnya, dan masih banyak lagi lainnya. Aku harap adalah ke situ, tapi takutnya, kan di Indonesia itu kita punya masalah adalah enforcement-nya, penegakannya, aturannya di atas kertas, itu semua udah oke, sudah baik gitu. Tapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Sebenarnya secara keseluruhan aku melihat ini, poin-poinnya standar ya. Kalau dibilang ini bakal, kata Pak Mahfud MD juga mantan Menko Polhukam ya, aku lihat wawancaranya, Pak Mahfud bilang, kalau dibilang ini bakal mengembalikan ke dui fungsi, sepertinya tidak jauh dari itu. Tetapi memang ada potensi-potensi yang kayak siber, atau kesannya ini kayak mau peperangan ekonomi dalam tanda kutip, kan selama ini Polri itu yang mendapatkan banyak sekali kayak keuntungan-keuntungan secara ekonomi, dugaannya gitu teman-teman. Ada sejumlah Polri yang ditempatkan di tempat-tempat strategis atau pertambangan atau jabatan-jabatan strategis di pemerintahan Indonesia, sementara TNI itu masih terbatas. Mungkin ini katanya, mungkin dugaannya. Udah saatnya ini, bagi-bagi dong TNI juga kekuatan yang sama gitu setelah berapa puluh tahun Polri yang sepertinya diuntungkan. Ya, ini juga sisi yang bingung juga kita sebagai rakyat kecil, karena ada 2 gajah besar, kita ini semut gitu loh, cuman menjadi efeknya doang, kayak dugaannya kayak ada perebutan, ya masalah ekonomi juga ujung-ujungnya kemana. Toh juga memang kan TNI itu tugasnya adalah untuk keamanan negara ya, terutama untuk urusan perang-perang, cuman karena kita kan tidak perang negaranya, jadi ya gimana begitu. Cuman terlepas dari ini semua, aku harap sih juga untuk anggota DPR, ngapain sih kalau ngebuat rapat, itu harus kayak kesannya sembunyi-sembunyi gitu. Ini kan disahkan tanggal 20 Maret ya teman-teman. Ini udah mau mendekati Lebaran. Orang-orang yang demo juga kayaknya sekarang terbatas mengumpulkan masanya, karena kepotong sama mudik, terus juga harus puasa dan sebagainya. Apakah ini bukan sebuah hal kesengajaan atau kebetulan? Kenapa kesannya harus segera dituntaskan undang-undangnya?
Kenapa nggak dibuat undang-undang itu? Ya udahlah, dikasih waktu 2 minggu, draftnya itu di-upload di website. Kita masyarakat bisa ngebacanya terlebih dulu. Ini kan tidak seperti itu. Bahkan juga rapatnya itu di sebuah hotel mewah yang jaraknya juga nggak jauh itu dari gedung DPR. Kenapa tidak dilakukan di gedung DPR? Apakah mungkin takut nanti akan tercium dengan ya parlemen TV kan ya bisa disiarkan langsung juga. Ini kan unik ya. Aku rasa sih mudah-mudahan pola yang kita baca takutnya ini pola akan terjadi ke berikut-berikutnya lagi. Berikutnya kalau ada undang-undang, mau kita sahkan. Polanya kayak gini juga, sembunyi-sembunyi kesannya, kemudian langsung disahkan tiba-tiba begitu aja. Kenapa yang nggak urgent gitu? Misalnya undang-undang kayak memiskinkan para koruptor, menyita para asetnya, aset-asetnya begitu. Kenapa nggak itu yang urgent gitu loh buat anggota DPR? Kenapa hal seperti ini kesannya harus segera diselesaikan dalam waktu hitungan hari gitu? Bagaimana dengan undang-undang perampasan aset? Kenapa itu tidak segera digodok gitu? Karena menurut aku Indonesia itu akan menjadi negara maju ketika tingkat korupsinya sangat kecil. Ada sebagian masyarakat yang bilang begini, Anjas, gak mungkin DPR tuh akan mengesahkan undang-undang memiskinkan koruptor karena dugaannya pelaku-pelaku koruptor itu ya orang-orang, para pejabat-pejabat berdasi tersebut. Makanya mereka takut. Ya sudahlah, kalau begitu, apakah ini adalah statement yang tepat untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini? Indonesia gelap begitu? Aku sih masih positive thinking ya. Mudah-mudahan sebegitu banyak sinisme terhadap pemerintahan saat ini, itu bisa terjawab dengan kinerja-kinerja baik dari pemerintahan yang berujung kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.